ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, tetap sehat dan semangat dalam belajar ya di awal bulan Agustus ini. Baik, kali ini kalian akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2 ya, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran ke-1 dan ke-2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya kerjasama dan saling menghargai dalam keberagaman. Yang ketiga, siswa dapat mengukur sudut dengan menggunakan penggaris busur derajat. Nah, ini cover bukunya masih sama anak-anak kelas 4 tema 1, indahnya kebersamaan. Baik, selanjutnya, sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Kalian tahu artinya keberagaman? Ya, keberagaman itu adalah berbeda-beda. Jadi di sini berbeda-beda agamanya. Ya, kita masuk pembelajaran 1 anak-anak ya. Ayo membaca. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, ini lihat anak-anak, bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, Nana lihat ada tanda panah di atas. Ya, Edo dan kelima temannya itu paragraf pertama. Apakah gagasan pokoknya, Nana? Ya, gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pendukungnya apa, anak-anak? Ya, mereka berkumpul di rumah Edo, ada yang membawa benang, ada yang melubangi, ya, dan mereka siap melakukan percobaan. Kita lanjut ke paragraf 2, anak-anak ya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lalu Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, ini ada paragraf 2. Ada yang bertanda panah. Apa gagasan pokoknya, anak-anak? Ya, gagasan pokoknya adalah tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin
meminta izin untuk melakukan sholat. Gagasan pendukungnya apa anak-anak? Ya, gagasan pendukungnya Edo meminjamkan ruang makannya digunakan Udin dan Siti untuk sholat. Lalu apa lagi? Beni dan Dayu dan Lani menunggu dengan sabar temannya beribadah. Itu gagasan pendukungnya. Baik, kita lanjut ke paragraf 3. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, ini paragraf 3 anak-anak. Paragraf 3-nya gagasan pokoknya apa anak-anak? Ya, saat keenam sekawan melakukan percobaan. Itu anak-anak ya, itu gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya, semua orang tidak diam ya anak-anak ya. Saling membantu. Dayu membutuhkan pertolongan motong benang. Udin datang bawakan gunting. Nah, itu gagasan pendukungnya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya. Setelah melakukan percobaan tentang merambat bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Ya, bisa mengetahui atau bisa mendengar sumber bunyi anak-anak ya. Ayo mencoba. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan, alat musik tradisional setempat, misalkan angklung. Itu apabila di Jawa Barat anak-anak ya. Di daerah lainnya silakan coba dengan alat tradisional setempat. Langkah kerja, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung. Tunjukkan tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Nah, anak-anak, ini lihat gambar selanjutnya. Tuh, ada gambar seorang anak laki-laki yang ditutup matanya dengan kain dan anak perempuan menggoyangkan angklungnya. Nah, nama percobaannya apa anak-anak dari gambar ini? Ya, nama percobaannya adalah tentang sumber bunyi. Tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahannya apa anak-anak? Alat dan bahannya adalah alat musik tradisional setempat. Apakah hasil percobaannya anak-anak? Ya, ternyata telinga kita dapat mendengar sumber bunyi yang berasal dari alat musik yang digoyangkan, atau yang dipukul, atau yang dipetik. Selanjutnya, ini adalah gambar indera pendengar kita anak-anak. Ya, apakah alat indera pendengar kita anak-anak? Ya, alat indera pendengar kita adalah telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Ya anak-anak, hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk merawatnya?
mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya, bagaimana telinga merasakan getaran dan kita bisa mendengar bunyi? Nah, kita baca anak-anak. Semua bunyi mempunyai atau membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda, keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah, dan apapun yang bunyi yang bergetar pasti kita bisa mendengarnya. Nah, anak-anak, kita belajar bercerita. Ini ada gambar apa, anak-anak? Ya, di sebelah kanan ada gambar tempat ibadah umat Katolik atau umat Kristen. Ya, hari raya besarnya itulah hari Natal. Ya, di tanggal 24 dan 25 Desember agama Kristen merayakan hari Natal. Ya, mereka mengakhiri malam dengan berdoa dan keluarga biasanya beribadah Natal di gereja. Kita tentang belajar keberagaman anak-anak ya, keberagaman agama. Ini agama Katolik dan Kristen. Selanjutnya, nah, ini ada sekeluarga sedang apa anak-anak? Gambarnya, ya betul, sedang sholat. Wah, ternyata hampir sama dengan Hari Raya Idul Fitri, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat saudara setelah ibadah di masjid. Iya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Nah, jadi di sini Siti beragama apa anak-anak? Ya betul, beragama Islam. Selanjutnya di Bali. Nah, di Bali anak-anak, ini ada orang sedang beribadah di pura atau pura. Menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai, dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Nah, ini Dayu beragama apa anak-anak? Ya betul, Dayu beragama Hindu. Nah, satu lagi anak-anak, ini agama apa ini ya? Ya, sedang beribadah. Oke, lanjut. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Ya, ini beribadah di mana anak-anak? Di wihara. Ya, rumah ibadah kami dipenuhi cahaya lilin katanya dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Jadi Lani beragama apa anak-anak? Buddha. Iya. Oke anak-anak, ini ada penilaian pembelajaran 1 yang harus kalian jawab, yang harus kalian tulis, dan nanti akan diperiksa oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentang sumber bunyi, tentang suara, ya, tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia dan kebiasaan
umat-umat Islam yang untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, baik, selanjutnya kita melanjutkan ke subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Dan sekarang kita melanjutkan ke pembelajaran kedua. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Ya, selanjutnya anak-anak ya. Nah, di sini ada tong sampah gotong royong. Ya, nanti anak-anak suruh melihat ini, menganalisa tong sampah gotong royong ini apa. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada yang berbeda setelah senam pagi hari minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Nah, mereka membawa apa aja anak-anak nih? Ya, ada yang membawa kaleng cat, ada yang kuas, wadah cat, dan peralatan lainnya. Nah, anak-anak, nih, Pak Made hari itu dan keluarganya harus melakukan ibadah pergi terlebih dahulu ke pura. Jadi Pak Made ini pagi-pagi ini tidak bisa ikut kerja bakti karena harus pergi ke pura dulu, baru setelah selesai baru bisa bergabung dengan warga yang lain untuk bekerja bakti. Kita lihat gambarnya anak-anak. Tong-tong sampah ini dan barang bekas ini akan dicat agar menjadi barang yang bermanfaat dan bagus ya anak-anak. Nah, tuh lihat anak-anak. Ternyata embernya sudah bagus dengan gambar. Ya, gambar dan cat yang menarik. Kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made dan Bu Made dan Dayu berkeliling membuat pola hias di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Nah, anak-anak, bergotong royong itu menjadi pekerjaan lebih cepat selesai, lebih ringan, dan hasilnya lebih bagus dan lebih memuaskan. Nah, anak-anak, apakah keberagaman itu? Ya, keberagaman adalah kondisi dalam suatu masyarakat yang terdapat banyak suku, agama, dan karakteristik. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu kerjasama anak-anak untuk mencapai tujuan bersama. Apakah manfaat dari kerjasama adalah ya membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat, serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Nah, anak-anak, ternyata keberagaman budaya Indonesia ini terlihat dari rumah adat ya anak-anak ya. Nah, di rumah adatnya anak-anak ini ujungnya itu ada yang lancip dan ada yang tumpul. Nah, ini lihat anak-anak. Di rumah adat pertama ini sudutnya lancip. Dan di rumah adat kedua sudutnya tumpul. Baik, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ingatkah kamu tentang sudut? Ya, dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Nah, ini selanjutnya anak-anak. Yang pertama adalah jenis-jenis sudut. Kita akan belajar ada sudut siku-siku. Apakah sudut siku-siku itu? Ya, jika
kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Biasanya di sudut titik sudutnya ada huruf L. Itu menandakan bahwa tegak lurus 90 derajat. Lalu sudut lancip. Nah, ini anak-anak. Jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 sampai kurang dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh sudut lancip. Ada yang 7 derajat, 18 derajat, 33 derajat, 45 derajat, dan 70 derajat. Bagaimana kita bisa tahu kini 18 derajat, 70 derajat? Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Selanjutnya adalah sudut tumpul. Jika ukurannya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 sampai dengan 180 derajat. Ya, ada yang 93, 110, 135 derajat, dan 157 derajat. Nah, ini adalah sudut tumpul anak-anak yang tadi Bapak ucapkan ya, lebih dari 90 derajat. Nah, ini adalah alat untuk mengukur sudut, yaitu adalah busur derajat. Ya, mengukur sudut secara lebih akurat. Mulai sekarang kamu bisa mencari penggaris busur derajat ini agar kalian bisa mengerjakan tugas-tugas apabila ada Bapak Ibu guru memberikannya tentang mengukur sudut. Murah harganya kok. Ya, selanjutnya kita melakukan penilaian pembelajaran 2. Ya, silakan kalian tulis tentang arti gotong royong, kenapa Pak Made tidak kerja bakti di pagi hari, apakah manfaat kerjasama, dengan apa kita mengukur sudut. Nah, tadi barusan dengan apa anak-anak? Ya, yang kelima, gambarkan sudut siku-siku, lancip, dan sudut tumpul. Dan tuliskan besar sudutnya berapa. Ya, yaitu dengan cara memakai busur derajat. Alhamdulillah, pelajaran kita tema 1, subtema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, kebersamaan dalam keberagaman telah selesai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.